Gue sedikit, mungkin tidak bisa dibilang tidak bahagia, cuman gue kayak sedikit keganggu sama berita postingan dari Tara Basro. Lu terganggu sama postingannya Tara Basro? Parah nih. Jadi gue jelasin dulu. Welcome to Cameo Project. Tekan tombol subscribe-nya yang warna merah ya. Nah, jangan lupa juga pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Langsung, cus. Iya benar. Balik lagi di POP Cameo Project dan sekarang kita sama Menjadi manusia. Gua Adam. Gue Vini. Lo, iya. Oh, panggilannya Vini ya? Iya, Lo Levina. Iya. Sama yang bertiga ya? Iya, satu bertiga. lagi Sama Raka. Sama Raka satu Tapi lagi. ada halangan. Oke. Oke. Iya. Kita mau bahas apa, Martin? Kita membahas, aduh berat banget, coba berat banget. Kita membahas bagaimana menjadi bahagia. Wih. Karena Menjadi bahagia. menurut gua ya walaupun semua makhluk hidup itu yang paling bisa dilihat gitu ya, bisa dirasakan satu sama lain adalah manusia. Dia nggak mau ngakuin pun lu pasti lah. Apa yang lu lakukan selama ini adalah supaya lu menjadi bahagia sebenarnya. Kayak kemarin lah, gue sedikit keganggu sama berita postingan dari Tara Basro. Lu terganggu sama postingannya Tara Basro? Parah nih. Jadi gue jelasin dulu. Gue terganggunya bagaimana nih? Gue jelasin dulu ya. Gue terganggunya adalah karena dari postingan itu masih ada orang yang tidak mengerti konteksnya. Seperti humasnya Kominfo. Ya, siapa namanya teman lu? Postingannya postingan apa dulu nih, Bu? Hah? Siapa tuh belum ada yang tahu postingan tentang apa tadi. Postingan yang ini nih. Maksudnya kalau misalnya ada orang di posisi yang cukup tinggi menurut gua dan punya kapasitas yang cukup besar dan dia masih bisa bilang bahwa ini adalah satu hal yang baik ini menurut gue. Satu hal yang baik ini ternyata negatif. Itu menyedihkan aja buat gue gitu. Ya kalau gue mungkin pandangannya adalah, gue bukannya berarti gue setuju ya sama statement dia, tapi gue bisa melihat kalau dia mewakili beberapa orang yang mungkin punya pandangan yang sama, memiliki potensi ke arah pornografi. Balik lagi kan ini kan kita nggak bisa membatasi pikiran orang. Mungkin dia melihat ada sekumpulan orang mungkin yang akan melihat hal yang sama. Ya sekumpulan orang itu diajarkan untuk melihat hal yang positif dong dari sebuah postingan. Maksudnya lu juga kan mesti kalau kita tuh nggak bisa. Kalau masalah diajarkan mengajarkan itu bukan urusannya Kominfo, itu big but. Kalau dari gue sih sesimpel, dia kan juga tidak menuduh, menjudge atau bahkan istilahnya bukan menganggap, gimana ya? Ya, yang menjudge cari terus kata-kata yang paling benar untuk bisa ngebersihin temen lu itu. Bukan teman gue. Apa dukung terus. Ayo. Bukan, gue cuman melihat pandangan lain. Iya. Walaupun sebenarnya gue setuju Iya. sama pandangan lu, tapi kan at least kan kita namanya juga manusia kan. Dan ya? Pak Menteri pun juga setuju kan? Iya, Pak Menteri melihat ini sebagai Pak suatu Menteri, yang baik sebenarnya. Dan betul. kalau dilihat dari sisi artistik ya ini bagus, sebetulnya kan gitu. Betul. Oke, nah kalau misalnya lu, Dam, ngelihatnya gimana? Gue sebenarnya kemarin gue sempat ngikutin juga kan. Terus gue sempat baca ada unpopular opinion juga di Twitter yang kayak menganggap bahwa Tara Basro ini memanfaatkan momen dan kayak sebenarnya kalau body positivity itu dulunya dipakai untuk kayak mengencourage atau menyemangati orang-orang yang justru yang bertubuh. Yang Oversize? Iya, oversize gitu. Dan kayak tapi sekarang si Tara Basro justru menggunakan itu sebagai kayak jadi konten dan kayak padahal kayak dia cuman insecure sama dirinya sendiri tapi menggunakan itu jadi sebuah alat untuk supaya dia jadi build self esteemnya dia dengan cara kayak spreading body positivity dan sebagainya. Gue pertama kali baca tuh kayak anjir kayak orang tuh bisa senegatif itu ya. Tapi kalau menurut gue itu tuh hal yang positif yang bisa dilakukan kayak selama ini kan maksudnya cewek-cewek feminis memperjuangkan equal rights dan sebagainya supaya untuk setara dan segala macam gitu. Tapi kayak hal-hal yang kayak sekarang ini yang justru bikin kita jadi bisa bikin equal malah jadi kayak dipecah belah lagi sama orang-orang yang seperti ini. Karena menurut gue kayak ini hal-hal yang positif banget gitu yang bisa dilakukan sama cewek-cewek karena mungkin lebih banyak stigmanya untuk kayak tubuh tuh
ke cewek kan, kayak Betul. cewek tuh harus Iya. seperti ini, Betul. cewek tuh harus kurus, harus apa, itu kan stigma banyak. Dan dengan Tara Basro menyuarakan body positivity ini banyak jadi cewek-cewek yang ngerasa kayak oh ternyata gue nggak sendirian ya. Kalau ada sendiri bagaimana? Gue Soal ya, body gimana? Dari seorang cewek nih. pandangan yang beneran dari cewek di antara yang Ah, iya, benar, cowok-cowok benar. di sini. Menurut gue, ya dari sini aja gue sangat menyayangkan kenapa ini bisa dianggap sebagai pornografi karena kayak berpotensi pornografi karena kayak cewek bisa embrace badannya sendiri itu juga susah. Makanya menurut gue Tara Basro itu salah satu contoh yang bagus karena ya dia bisa menyuarakan itu dan bikin lingkungannya itu kayak terpacu buat ya nggak apa-apa, Tara Basro aja artis Kayak gitu punya punya kekurangan kok, punya insecurity kok, ya semua orang nggak ada yang benar-benar 100% sempurna gitu loh. Jadi kayak ya itu mulai dari body sendiri dan ketika lo udah bisa bahagia dengan apa yang lo punya, even physically, kayak mind lo secara nggak sadar itu juga akan bahagia. Kalau gue nih, gue ngelihat foto itu, gue sama sekali nggak nafsu. Iya. Maksudnya memang dia Iya, tidak intriguing gitu Iya, loh, iya. nggak yang kayak Menantang atau nggak apalah gitu sensual ya. sama Walaupun sekali. kayak caption yang nggak ada pun kayak lu nggak akan merasa itu sebuah pornografi kan? Enggak, nah gini, kalau gue karena udah tahu konteksnya ya, waktu gue lihat itu tuh gue udah tahu konteksnya, oh iya, ini memang nggak maksudnya ke sana, kayak gitu loh. Ya coba kalau menurut gue, balik lagi ke bahagia ya. Ya. Apapun yang kita lihat itu di sosial media itu menurut gue adalah bentuk usaha mereka untuk menjadi bahagia. Balik Setuju, lagi, Betul. kayak mau komen kek, mau kasih statement kek, mungkin ya. Mungkin yang memberikan statement-statement dari itu mungkin dia bahagia kalau Ya, dia ngomong dengan gitu. dia memberikan. Karena mungkin dia sudah memberikan suatu informasi yang memang perlu diketahui oleh publik. Gue sempat kayak googling gitu, kayak bahagia tuh kayak gimana sih, kayak tujuan hidup tuh apa, kayak kan banyak orang bilang tujuan hidup adalah jadi bahagia gitu. Kayak ternyata kayak gue mau cari tahu nih, kayak orang banyak bilang lo harus bahagia dulu, tapi kayak gimana caranya jadi bahagia gitu. Terus kayak gue menemukan bahwa ternyata kayak bahagia tuh terlalu sementara untuk jadiin tujuan hidup lo. Bahagia itu terlalu sementara. Lu kayak misalkan dikasih tadi kayak komentar lu bisa bikin bahagia nih. Lu beli motor, lu beli mobil baru, lu bisa bahagia, tapi kayak cuman sementara kan. Terus kayak gue sampai nemuin sesuatu bacaan dimana kayak tujuan hidup tuh kayak the purpose of life tuh is not happiness but usefulness. Apa? Usefulness. Jadi kayak Oke. sekarang kayak gue menemukan kayak Merasa bahagia itu berguna. tuh berguna ketika gue berguna itu kayak gue ngerasa Bahagia. bisa bahagia karena kayak ketika gue ngebantu orang Yep. gue kayak gue dapat bahagia juga di situ, tapi at least gue dapat good feeling yang kayak oh gue ngebantu orang lain nih, dan dari situ kayak maksudnya berguna pun lu nggak semesti kayak lu harus berusaha gimana merubah climate change atau ke equal rights, kayak sesimpel kayak lu nyeberangin nenek ya tiba-tiba di jalanan lu seberangin kan, kayak dia bilang nakasi, terus kemudian bantuin teman kerja lu yang bukan job desk lu bantuin, ada yang bisa gue bantuin nggak? Itu tuh sesimpel kayak lu nolong orang, lu bantu orang, lu merasa berguna, dan dari situ lu bisa ngerasa bahagia juga. Kalau misalnya menurut gue ya, bahagia itu bukan ada definisinya, tapi itu dirasain. Ya, bahagia itu kan perasaan. Iya, ya? perasaan Iya. kan. Makanya lo ngelakuin suatu hal yang useful biar ngerasa bahagia. Jadi bahagia itu selalu rasanya tuh beda-beda. Dan kayak misalnya kayak tadi ada pas nyeberangin nenek-nenek, ternyata oh iya gue berguna. Itu tuh kayak perasaan lo nggak bisa didefinisikan pakai kata-kata gitu lo bahagia, karena itu yang Lu lo harus rasain. lu harus rasain. rasain. Kalau gue, bahagia itu adalah perasaan waktu lu ada di posisi yang puas. Menurut gue, bahagia itu sangat erat kaitannya sama kepuasan. Iya. Lu sudah puas ini dalam arti lu sudah konten. Oke. Lu sudah di state di mana lu udah kayak oke, ini erat kaitannya dengan rasa syukur lu. Di titik ini gue nggak perlu melakukan apapun, gue bisa do nothing, tapi gue merasa bahagia. Karena gini, yang membuat orang nggak bahagia adalah ketidakpuasan. Kalau lu merasa kurang terus, lu nggak Ya, akan bahagia, itu setuju, iya. ya kan? Jadi sebenarnya pertanyaannya, setiap orang bisa merasa bahagia nggak sih di titik sekarang ini? Bisa. Walaupun lu miskin banget, bisa nggak dia bahagia? Walaupun lu di penjara, bisa nggak seorang itu bahagia? Gue nggak di penjara, gue nggak bisa ngejudge. Tapi pertanyaannya, bisa nggak seorang yang ada di penjara itu merasa bahagia? Kalau Itu lu- gue kayaknya pertanyaan yang gue nggak bisa gue jawab, karena maksudnya bukan di mana gitu
bukan apa yang lu punya, enggak, tapi mungkin ya dengan siapa kali ya. Beda-beda Gitu sih. Bahagia buat tiap Iya ya. Menarik ya sebenarnya definisi bahagia. Menarik. Karena kan gini, maksud gue apa yang kalian bagikan itu bagus banget di channel menjadi manusia. Karena menjadi manusia tuh emang nggak akan berhenti belajar ya atau berevolusi ya. Jadi manusia adalah proses. Jadi manusia tuh proses ya tanpa henti. Iya. Seperti ada logo koma, ada koma di logo kita. Itu mendefinisikan kalau manusia itu terus berproses. Jadi kalau misal kalian gagal bikin koma lagi, bangkit lagi, gagal, koma lagi, sampai akhirnya kalian Sampai di titik. Dan memang kan maksudnya gue penasaran dengan kenapa tiba-tiba menjadi manusia gitu. Maksudnya lu kan bertiga kan, bertiga dari tempat yang jauh-jauh. Yang maksudnya bukan tetanggaan juga gitu. Kita bertiga sebenarnya punya personal way masing-masing. Jadi kayak somehow universe ngetemuin kita asik. Gue tuh sama Raka tuh udah temenan dari kuliah. Gue udah 8 tahun lah temenan. Temenan tuh dalam arti kayak gue nggak temenan sih, lebih kayak rekan kerja lah, kayak dulu gabung di organisasi yang sama. Sampai akhirnya kayak emang gue ketemu bareng, terus kayak akhirnya ngajakin, dan maksudnya bikin pun Raka punya why-nya sendiri yang emang dia ada di titik terendahnya dia, dan Vini tuh ada di titik bingung. Dua tuh justru di titik nyamannya gitu. Dan mungkin lo bisa cerita dulu. Dan gue sama Raka itu teman dari SD. Jadi, Oh iya. Tapi kita tuh teman SD masih sering ngumpul-ngumpul gitu, jadi kayak masih. Tapi kuliah nggak bareng? Kuliah nggak bareng. Dia di UI, gue di BINUS. Gue sama Raka bareng. Iya, dia sama Raka. Lu UI. Iya. Oke. Pokoknya Raka tuh di titik terendahnya dia sampai sempet OD, karena gue tahu banget dia OD, kayak make rumah sakit jiwa, dia punya mental illness juga, dia ADHD dan segala macam, yang itu bikin dia kayak ngerasa kayak selama ini dikasih nikmat sama Tuhan kayak nggak dibagi, sebenarnya kayak gue malah menyia-nyiakan, dan akhirnya kayak bikin janji sama diri sendiri, akhirnya bikin gitu. Gue tuh waktu itu lagi di titik bingung, karena gue kuliah jurusan sastra Belanda waktu itu ya, 2 tahun lalu. Sastra Belanda. Kayak orang tuh kalau cerita gitu tuh langsung kayak oke. Kenapa Belanda? Ya kan semua orang kan nanya. Ya. Karena Jepang terlalu mainstream? Iya. Sebenarnya emang anti mainstream gitu kan, yang udah yang aman. Gutenberg. Emang. Iya, salah. Itu Jerman. Gak usah so-soan kamu. Gitu. Ya, jadi di UI jurusan sastra Belanda. Tapi pas kerja dapetnya di bank. Bank Belanda dong pasti. Enggak dong. Bank Indonesia, bukan Bank Mandiri. Jadi serius. Ntar dulu, udah lah pokoknya di bank. Terus habis dari situ udah merasa nggak fulfill sebenarnya, kayak gue hidup tuh, gue mikir orang tuh kalau misalnya dilahirkan di dunia tuh pasti punya purpose lah dalam hidup. Tapi kok kayak gue nggak ngerasa fulfill, dan gue jadi nggak tahu tujuan hidup itu gue waktu apa. Masih di bank nih? Iya, ya gitulah. Tapi kan nggak merasa fulfill ya, jadi kayak aduh ini mau ngapain sih gue hidup jurusan sastra Belanda, kerja di bank, gue tuh sukanya desain. Dari dulu tuh gue pengen kuliah di kafe sebenarnya. Kenapa lo nggak kuliah di kafe? Karena nggak boleh. Karena dapat UI, ya lebih dipilih negeri lah, walaupun itu sastra Belanda. Terus udah tuh mulai resah kan, tapi tuh mikir yang tadi sampai akhirnya tujuan hidup gue tuh apa sih? Terus mikir kayak tiba-tiba ada terlintas ya di otak gue, kayak gue senang kalau misalnya ngebantu orang, ngasih sesuatu gitu loh. Itu kayak ngerasa feel something lah. Terus tiba-tiba itu tuh sering banget curhat sama Raka, ketemu dia waktu itu juga, dia dari BINUS pindah kuliah kan soalnya. Terus kita sering ketemu, terus cerita deh masalah gue soal itu, keresahan asik. Terus ternyata di balik itu ternyata Adam sama Raka tuh lagi pengen bikin sesuatu, sudah merencanakan bikin sesuatu, bikin sih menjadi manusia ini. Awalnya emang konsepnya tuh Adam tuh suka nulis. Awal konsepnya tuh Adam suka nulis, dan kita pengen jadiin video gitu kan. Awalnya narasi puisi gitu aja. Cuman lama-lama pas kita duduk bareng, kita menemukan keresahan masing-masing, dan kita nemuin benang merah kita bertiga gitu. Kalau kita resah akan sekarang tuh media di Indonesia tuh banyak banget yang nyebarin negativity ya. Kita bikin yang positif kali ya. Yang itu dengan cara membagikan perspektif dari orang-orang. Makanya kita lahirlah konten pertama kita itu ada, selain kontemplasi itu ada berbagi perspektif. Gue justru kayak di titik gue bikin Indonesia tuh gue lagi nyaman-nyamannya di mana, kayak gue udah kerja, dan gue nggak usah mikir. Gue ada di salah satu AR company gitu loh, kayak tech company, gue project manager di situ ya. Gue bikin apps dan segala macam, tapi gue
project manager dan kayak gue udah gak usah mikirin lah kayak bulan ini bulan depan gue makan apa gitu. Dapur aman gitu. Iya udah aman kayak semuanya kayak gue mau beli apa aja udah kayak terserah gue gitu. Terus kayak tapi satu pagi tuh gue kayak tiba-tiba kebangun gitu, kayak gue kebangun pagi-pagi biasanya kayak kebangun dong, nggak pagi-pagi. Kalau nggak kebangun iya bener. Lu biasa kalau misalkan bangun pagi gitu kayak ngapain? Buka HP, buka apa? Ngopi. Ada yang buka HP nggak? Gue buka HP buat ngeliat jam. Gue waktu itu nggak tahu kenapa biasanya kayak gue buka Instagram dan segala macam. Gue nggak tahu kenapa itu buka LinkedIn. Buka LinkedIn. Aneh banget apa ya kan kayak nggak tahu, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba buka LinkedIn. Gue nggak mau nyari kerjaan tapi gue buka LinkedIn. Lu suka ngeliatin foto-foto gitu. kayak scroll ke bawah terus kayak gue nemu satu video. Ada 2 orang gitu ditanyain, kok lu bisa bikin satu perusahaan padahal lu lagi full time bekerja gitu, ditanyain gitu. Terus dia ngasih tahu ada namanya sexy toothbrush theory. Gue selalu bilangnya teori gosok gigi. Oh, jadi kayak dia bilang lu tiap pagi kan selalu bangun pagi nih, selalu mandi dan segala macam, terus selalu gosok gigi. Setelah telatnya lu bangun, lu akan menyempatkan diri untuk gosok gigi. Walaupun kayak lu telat banget, lu akan gak mandi gak apa-apa, tapi lu akan gosok gigi. Dan dari situ kayak dia jadiin kayak hal yang dia suka itu adalah gosok giginya dia. Jadi kayak dia ketika dia bekerja, lu sempetin kayak at least setengah jam, 1 jam mengerjakan apa yang lu suka. Sampai akhirnya kayak oke, kayak gue kayaknya pengen mencoba untuk mengimplementasikan ini, kayak gimana sih kayak apa yang gue suka, kayak gue pengen ngerjain apa yang gue suka karena ya tadi gue suka nulis dan segala macam. Gue akhirnya kayak ngajakin Raka yang gue tahu nggak bakal nolak ketika gue ajakin, kayak karena waktu itu dia lagi nggak ada kerjaan juga, dia ada kerjaan dan dia oke. Gue udah kayak karena dia ada di titik terendah ya kalau dia gitu. Terus kayak akhirnya gue temennya ngerti banget nih. Kayak gue udah pasti kayak gue udah tahu kenapa ngajakin dia karena dia pasti mau nih gue ajakin. Yes man. Terus kayak akhirnya udah kayak gue ajakin tapi gue nggak bisa full ngerjain ini. Gue akan ngerjain tiap hari 1-2 jam untuk ngerjain ini. Gue nggak bisa full time karena gue masih kerja nih, gue bilang gitu. Dan sebelum itu gue tuh pas kuliah gue tuh tipe orang yang gue nggak bisa ngobrol sama orang gitu, kayak gue tuh selalu takut ngomong sama orang, gue takut banget ngobrol sama orang baru. Ngobrol sama teman. Iya kayak gue, pokoknya gue ketika gue pulang kuliah gue akan kayak udah sendirian di kosan dan segala macam. Tapi akhirnya di situ gue sadar kayak ada sesuatu yang aneh deh sama gue. Kenapa gue kayak gini ya? Gue pengen kayak memperbaiki lah, waktu itu kayak pengen nyembuhin dan segala macam. Sampai akhirnya gue baca buku tentang kayak self help gitu, dan kayak akhirnya gue menemukan kalau gue introvert dan segala macam, dan ini sebenarnya bukan sebuah penyakit gitu. Tapi kayak lu bisa coba untuk coba keluar dari memperluas zona nyaman lu dengan cara kayak coba kayak lu ketemu sama orang baru, maksain dulu. Sampai akhirnya gue maksain diri kegabung ke organisasi kampus waktu itu, yang gue ketemu Raka juga di situ, ke radio. Kayak gue yang nggak biasa ngobrol sama orang, gue ketemu big step banget buat lo. Ke sebuah radio yang kayak rame banget orangnya. Gue udah berkali-kali pengen cabut, kayak anjing gue nggak kuat deh, kayak nggak bisa gue udah berkali-kali, dan gue butuh 1 sampai sekitar 2 tahun bener-bener mingling sama lingkungan itu gitu. Sampai akhirnya ada momen dimana gue menemukan bahwa kayak ternyata ketemu sama orang tuh nggak seburuk itu kok. Gue belajar banyak dari orang-orang yang gue temuin. Bahkan ketika mereka nggak ngajarin sesuatu, gue bisa belajar dari mereka gitu. Bahkan gue lebih banyak belajar dari orang-orang yang nggak gue suka. Kayak orang misalkan orang ini pelit, oh berarti gue nggak boleh jadi orang kayak gini nih karena gue nggak suka sama orang kayak gini. Dan dari situ kayak akhirnya kayak gue banyak dengerin orang-orang cerita dan ngobrol-ngobrol sampai akhirnya gue kayak ini yang jadiin bikin gue kayak, oh kenapa nggak ketika gue ketemu sama orang cerita dan dengerin cerita mereka, gue dapat pelajaran, kenapa nggak ini kita share ke semua orang juga. Makanya kayak itu bisa jadi bikin yang berbagi perspektif itu, karena gue ngerasa ketika ini orang cerita dan ngasih sesuatu, gue dapat pelajaran nih. Kenapa nggak ini gue share ke semua orang aja, siapa tahu orang yang suka. Dan pada saat itu kita nggak ada kepikiran kayak siapa juga yang mau nontonin orang ngomong doang 30 menit sampai lebih, kayak cuma ngomong doang gitu cerita, siapa yang mau nontonin. Kita nggak sampai nyangka kayak bakalan gede atau kayak gimana. Nggak, lu pernah pelajari nggak kenapa orang mau nonton konten yang tadinya lu pikir orang nggak mau nonton? Itu yang akhirnya gue menyadari, ternyata gue temuin sekarang tuh media apa ya, kayak over glorify sukses gitu loh. Lu punya standar sendiri, kayak lu sukses tuh harus jadi si A nih. Subscribernya segini, lu harus punya mobil ini, harus punya ini. Itu tuh bikin kayak, jadi kita bikin pressure di mana kayak, oh gue harus seperti dia ya kalau misalkan mau sukses. Terus akhirnya kayak itu jadi apa ya, kita tuh jadi ngerasa kayak, oh gue harus jadi seperti ini dan segala macam. Jadi kayak itu yang bikin kita jadi sekarang tuh jadi anxious generation, generasi yang gelisah, dimana kayak gue harus ngerasa harus apa ya, kita tuh sangat connected, sangat terhubung dengan kayak sosial media. Tapi
at some point kita dispatch juga kayak ngerasa kayak nggak bener-bener terhubung dengan orang-orang lain. Kita selalu ngerasa pengen fit in. Kita masing-masing unik tapi selalu ngerasa pengen jadi bergabung di lingkungan yang sama dan segala macam, dan itu yang bikin orang-orang tuh selalu apa ya, nggak ada yang nge-share tentang kayak kegelisahan atau masalah-masalah yang dihadapi. Dan mungkin di sini ketika ada orang yang cerita tentang masalahnya dia, itu tuh jadi orang tuh bisa relate. Karena kan kayak ketika orang apa ya, kita tuh pengen jadi media yang bukan menggiring opini tapi kayak menggiring hati, dimana kayak ketika cerita tersebut, cerita orang dari ini bisa relate, kayak orang-orang tuh akan secara emosional tuh akan connected gitu loh. Karena bisa merangkum sendiri. Karena manusia tuh bukan makhluk yang logika banget, kayak perasaan banget. Oke, nah yang menariknya kan setelah lu udah berapa lama nih bikin Menjadi Manusia? Dari 2018. 2 tahun lah ya. Juli 2 tahun mau. 2 tahun, subscriber 400. lumayan. Kita 2012 ya. Bagus dong, berarti kan maksudnya gini loh. Iya bagus, Iya kan? bagus. Bagus loh ini. Bagus ini definisinya. Konteksnya bagus. Agak memang. kontradiktif ya. 2 tahun langsung 400.000, dan yang lebih menarik lagi kan di tahun 2000, lu apa CFC tahun berapa? Ini tahun 2019 ya periode. Creator for Change. Gokil, itu barengan satu angkatan barengan sama Skinny Indonesia, Clarin Hayes dan Najwa Shihab. sama Banana. Waduh, keren sih, keren. Nah, kalian bikin apa? Untuk yang Creator for Change. Jadi itu tuh Creator for Change tahun ini tuh ada 4 tema. Cyberbullying, extremism, gender based violence, sama hate speech. Nah, yang kita dapat, yang kita itu cyberbullying. Jadi kayak kita bikin apa sih? Kita mau bikin short movie tentang cyberbullying. Cyberbullying. Iya. Kita sebenarnya pengen coba beda dari konten kita yang biasanya. Iya. Kalau kita kan biasanya ngeluarin Interview, video biasa, dokumenter. Makanya di sini kita pengen coba deliver message cyberbullying itu lewat short movie. Jadi nanti kita akan gambarkan ya message-nya sebenarnya pengen nge-capture kalau misalnya lo sendiri itu perlu hati-hati dalam komen, dan orang yang menanggapi itu juga perlu ya lo sendiri yang bisa control your mind ketika baca itu. Jadi 2 sisi. Judul short movie itu 2 detik. 2 detik. Oh. Message dari. Tapi nggak 2 detik doang dong. 2 detik. Kan? Jadi kayak filmnya kayak 1, 2 udah selesai. Tabuk lu ya. Asli, ngapain lu bikin filosofinya kalau misalnya cuma kayak gitu doang. Oh iya. Oh, Anda mudah tertrigger sih. 2 detik loh. Udah jelas gak mungkin. Oh iya, pakai logikanya dong. Ya jadi 2 detik itu filosofinya Kopi. Bukan dong. Gak enak kalau nggak dikeluarin. Udah nyangkut banget di sini. Dari tadi ya. message-nya jangan sampai 2 detik yang kalian Gunakan. merugikan buat orang lain. Kayak lu tuh ngetik komen kayak Komen pelacur kan? tuh Itu sesimpel cuman itu. 2 detik Aduh. gitu. Tapi kayak itu akan akan terngiang-ngiang sama yang ngebacanya gitu. Bakal ngefek, dan lo Ngefek nggak akan banget. tahu efek si yang baca tuh bakal kayak gimana. Kita ngambil narasinya sebenarnya dari banyak K-pop. Ya K-pop. Sani ya? Siapa namanya? Ya. Sani. Sali. Suli. Suli. Sali atau Suli? Oke, ini bakalan tayang April ya? April lah kita bakal online. Di Jadi barengan YouTube-nya semua gitu. barengnya seluruh Creator for Southeast Change. Asia ya? Iya, Southeast Asia. Oke, kalau gitu. Oke. Thank you semuanya. Thank you ya. Thank Thank you. you. Sip, Thank you sip, juga sip. semuanya for watching, dan jangan lupa subscribe ke Menjadi Manusia. Ya, Biar nyalip cameo. betul. Iya. Betul. Kita happy kalau misalkan ada yang nyari kita happy karena sudah biasa. Sudah biasa. Kita sudah Iya. terbiasa. Awalnya kaget tapi lama-lama sudah biasa dan kita akhirnya happy. Kita memutuskan untuk happy. Oke, kalau gitu semuanya, thank you. Bye bye.